Frank's Locksmith Co. Yes, April, I can hear you. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat ya. Kali ini Masamu Movie akan membahas alur cerita film berjudul The Locksmith yang dirilis bulan Februari tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang ahli tukang kunci yang berusaha menyelamatkan putrinya dari penculikan. Oke, tidak usah panjang kali lebar, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Zwick yang memberi posisi letak sebuah berangkas. Pria ini bernama Miller. Miller saat itu bersama temannya bernama Kevin. Mereka pun akhirnya tiba di lokasi. Terlihat Miller membuka pintu hanya menggunakan sebuah kawat. Tak lama setelah itu Miller bersama Kevin langsung mengeluarkan berangkas tersebut. Mereka akhirnya berhasil membuka berangkas yang berisi penuh dengan uang. Tapi hal tak terduga terjadi. Di dalam berangkas tersebut ada sebuah sensor gerak terdengar dari sebuah mobil milik Zwick jika ada laporan pencurian di lokasi Miller beraksi. Kevin saat itu ketakutan, tapi Miller mencoba menenangkannya. Ia langsung menyuruh Kevin mengemasi peralatan yang mereka gunakan untuk pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Zwick menjawab panggilan radio tersebut. Ia mengatakan akan ke lokasi itu. Setelah tiba di lokasi, terlihat Zwick saat itu membawa dua pistol dan langsung menembakkan ke mobilnya. Terlihat Kevin keluar dari ruangan itu, tiba-tiba Zwick langsung menembak Kevin sampai tewas. Saat polisi tiba, Zwick meletakkan sebuah pistol di dekat Kevin seolah ia sudah diserang oleh Kevin. Tak lama Miller keluar dari ruangan itu terkejut karena Zwick sudah menembak Kevin. Miller pun langsung ditodong senjata oleh Zwick. Saat Miller diringkus, Zwick mengatakan jika si Kevin membawa senjata berusaha akan menembaknya. Zwick yang membunuh Kevin berdalih untuk membela diri. Miller saat itu pasrah karena ia harus memikirkan istri dan anaknya yang masih bayi. 10 tahun kemudian, Miller sudah bebas dari penjara. Saat itu ia dijemput oleh temannya bernama Frank. Saat berada di mobil, Frank mengatakan jika ia membutuhkan tukang kunci untuk bekerja dengannya. Miller mengatakan merasa tak pantas mendapatkan bantuan dari Frank karena ia seorang penjahat. Ia juga mengatakan jika polisi sudah mencabut sertifikasi sebagai tukang kunci. Frank menjawab jika ia akan menempatkan Miller di bagian pembukuan. Mereka berdua akhirnya tiba di kantor Frank yang mempunyai bisnis kunci. Frank ini sangat baik guys. Ia juga memberikan sebuah HP dan juga uang. Saat itu Miller langsung menelpon istrinya untuk meminta bertemu. Putri dari Miller bernama Lindsay dan istri Miller bernama Beth. Di tengah obrolan mereka, Beth mengatakan jika ia datang demi anaknya. Beth juga mengatakan jika harus bersusah payah kerja untuk menghidupi mereka berdua selama ini. Miller meminta maaf kepada Beth atas kejadian 10 tahun yang lalu. Ia mengatakan saat itu takut tak bisa menafkahinya, membuat ia nekat mengambil keputusan untuk melakukan pencurian. Beth mengatakan jika Miller harus menghabiskan waktu untuk bersama dengan Lindsay. Malam pun tiba, terlihat Frank menasihati Miller untuk bersabar jika istrinya sudah melupakannya. Frank menyuruh untuk tetap bersikap baik dan tetap menjaga hubungan dengan anaknya. Jika Miller ingin Beth mengingat apa yang dulu mereka berdua miliki. Pagi harinya terlihat Frank membangunkan Miller yang masih tertidur untuk mulai bekerja. Singkat cerita, terlihat Miller yang saat itu akan pulang setelah selesai memasang kunci pintu rumah. Tiba-tiba ia didatangi oleh owner dari perumahan tersebut. Pria ini bernama Garrett. Ia menawarkan Miller untuk memasang kunci lagi. Garrett mengatakan jika ada seseorang bernama April yang telah merekomendasikannya karena Miller seorang tukang kunci yang hebat. Miller saat itu langsung menanyai apakah April juga bekerja bersama Garrett. Garrett menjawab jika ia juga sudah memberikan sewa rumah murah untuk April. Miller saat itu mengatakan kepada Garrett jika ia dan April merupakan teman lama. Saat Miller baru pulang dari kerjanya, terlihat seorang wanita cantik dan seksi sedang merokok. Wanita ini bernama April. Ia merupakan kakak dari Kevin yang sudah tewas saat melakukan pencurian bersama Miller 10 tahun yang lalu. Dengan santainya, Miller tidak menghiraukan wanita cantik tersebut. Lalu April mengatakan jika ia mencari tukang kunci. Miller saat itu langsung menjawab jika ia tidak bisa dan akan memanggilkan Frank. Lalu April mengatakan bagaimana pekerjaan yang baru ia berikan kepada Miller. Terlihat Miller terkejut jika wanita itu April yang sudah beranjak dewasa. Di tengah obrolan mereka, ternyata April saat itu meminta bantuan Miller karena ia membutuhkan uang yang banyak.
Karena jawaban Miller bertele-tele, akhirnya April langsung meninggalkan Miller. Keesokan harinya saat Miller akan pergi ke tempat kerja, tiba-tiba ada polisi yang memberhentikannya. Terlihat juga Zwick yang saat itu keluar dari mobil. Kemudian Zwick menghampiri Miller dan mengajaknya keluar dari mobil. Zwick mengatakan jika ia sudah pensiun menjadi letnan polisi. Tapi kedua detektif Perez dan Jones yang berada di dekatnya itu merupakan polisi aktif. Zwick mengancam Miller jika ia macam-macam dengannya maka ia akan membuat hidup Miller sengsara. Kedua detektif itu langsung memukuli Miller dan mencari kesalahan untuk menjebloskan Miller ke dalam penjara lagi. Singkat cerita, kedua detektif ini menyerahkan bukti alat untuk menduplikat kunci ke atasannya bernama Strand. Tapi atasannya menolak kasus itu karena mereka tidak melihat menggunakan alat tersebut. Terlihat Beth yang bekerja di satuan kepolisian. Miller mengatakan kepada Beth jika semua ini ulah dari Zwick. Beth menjawab jika saat ini Zwick bukan siapa-siapa lagi di satuan kepolisian itu. Miller mengatakan jika ia hanya bekerja untuk Frank sebagai tukang kunci. Terlihat Strand keluar dari ruangan lalu menyuruh detektif itu melepaskan borgol Miller. Strand mengatakan jika ia melihat Miller di kantor itu lagi, maka ia akan menghubungi petugas pembebasan bersyaratnya. Singkat cerita, terlihat di kantor polisi, Zwick sedang berpidato karena ia akan segera pensiun. Di tengah pidatonya, ia sudah memfitnah Miller jika ia diancam oleh Miller karena penangkapan saat malam pencurian itu. Zwick menyuruh para polisi untuk mengawasi Miller yang baru saja bebas. Setelah selesai acara itu, Zwick menyuruh Beth untuk masuk ke ruangannya. Ia menawarkan untuk menjadi wakil kepala kepolisian. Awalnya Beth menolak tawaran tersebut, tapi Zwick memaksanya. Terlihat Miller sedang melatih kemampuannya dalam membuka kunci. Tiba-tiba Beth menelpon dan menyuruhnya untuk menjemput Lindsay karena ia akan pergi ke sebuah pesta. Film berlanjut ke Miller dan putrinya yang saat itu sedang makan gorengan. Lindsay mengatakan jika ibunya pernah berkata jika ayahnya hebat dalam hal membuka kunci. Lindsay saat itu langsung meminta Miller untuk menunjukkannya. Malamnya pun tiba saat itu Miller harus mengantarkan Lindsay ke istrinya. Beth juga memberitahu Miller jika ia sudah menerima jadi wakil kepala unit karena Zwick akan pensiun. Di sisi lain, April saat itu datang ke kantor Frank. Ia menceritakan semua yang ia alami kepada Miller. April saat itu membutuhkan bantuannya. April juga mengatakan jika ia bekerja sebagai wanita penghibur di rumah Garrett. Ia juga sudah disiksa oleh Garrett. Miller menyuruhnya untuk melaporkan kepada polisi, tapi April mengatakan jika polisi juga terlibat. Pagi harinya Miller dan April bertemu di dekat rumah Garrett untuk memantau situasi. Di sini April menyuruh Miller untuk mengambil uang milik Garrett yang akan ia gunakan untuk kabur. Namun tak lama dari itu terlihat Zwick datang ke rumah Garrett. Malam harinya Miller mendatangi rumah Garrett. Terlihat banyak sekali orang yang berada di rumah Garrett. April melihat jika Miller sudah memasuki rumah Garrett. Ia pun mengalihkan semua orang agar Miller bisa masuk ke dalam ruangan milik Garrett. Zwick yang berada di situ melihat bayangan seseorang masuk ke dalam ruangan Garrett. Saat Miller berhasil mengambil uang yang ada di dalam berangkas, ia dikagetkan dengan kedatangan Zwick. Mereka berdua akhirnya berduel. Untungnya Miller berhasil mengambil pistol milik Zwick. Tanpa membunuh Zwick, terlihat Miller langsung pergi dari ruangan itu. Zwick mengetahui jika pelaku itu adalah Miller karena alat kunci milik Miller tertinggal di ruangan itu. Lanjut ke Miller yang berusaha kabur, tapi anak buah Garrett melihatnya. Kemudian Miller menyandra April agar ia bisa keluar dari rumah tersebut. Akhirnya Miller berhasil kabur. Garrett sangat marah kepada Zwick. Ia pun menyuruh Zwick untuk mencari tahu siapa yang telah mencuri uangnya. Pagi harinya saat Miller mendatangi rumah milik April, ada seorang wanita yang melihat kedatangannya. Dengan keadaan rumah yang berantakan, ia tak menemukan April di tempat itu. Di sisi lain terlihat Lindsay berusaha melepaskan kunci borgol. Ibunya mengatakan semoga bukan ayahnya yang mengajari membuka kunci. Lindsay menjawab jika ia hanya belajar dari video YouTube. Terlihat seorang wanita yang datang ke rumah Beth. Wanita ini bernama Tanya. Ia meminta bantuan kepada Beth untuk mengungkapkan kasus penyiksaan yang dialaminya dan juga April. Kemudian Tanya juga menyerahkan sebuah flash disk berisi bukti rekaman Zwick dan dua detektif yang ikut dalam kasus penyiksaan itu. Di sisi lain, Frank mengetahui jika Miller dimintai April melakukan pencurian. Frank menyuruh untuk mengembalikan uang tersebut. Miller menjelaskan kepada Frank jika ia terpaksa melakukan itu karena April telah disiksa oleh Garrett dan April membutuhkan uang untuk pergi dari kota itu. Kembali ke Miller yang sedang merapikan uang hasil curiannya. Tiba-tiba Beth mendatanginya.
Beth menanyai Miller apakah ia sudah menemui April semenjak ia bebas. Miller saat itu berbohong jika ia belum pernah menemuinya. Beth juga mengatakan jika ia sudah mengetahui jika Zwick dan dua detektif itu korup. Beth yang saat itu akan menemui Strin. Detektif itu menanyai apa isi amplop yang Beth bawa. Beth berbohong dengan mengatakan jika ia sedang membawa statistik kasus narkoba yang ia kejar. Beth pun memberikan sebuah flash disk berisi bukti jika Zwick dan dua detektif itu korup. Atasannya mengucapkan terima kasih kepada Beth karena sudah membawa bukti itu kepadanya. Malam harinya Miller mendatangi rumah Garrett dengan membawa uang yang telah ia curi. Miller ingin membuat kesepakatan dengan Garrett jika ia akan mengembalikan uangnya, tetapi ia harus membebaskan April. Tiba-tiba Garrett memukuli Miller dengan sebuah stik biliar. Mereka berdua sempat berduel, tapi Garrett berhasil dikalahkan. Miller berusaha memaksa Garrett untuk mengatakan di mana April saat itu. Garrett mengatakan jika Zwick yang sudah membawa April. Miller akhirnya pergi meninggalkan Garrett dengan masih membawa uangnya. Terlihat juga April bersama Zwick sedang berada di luar rumah Garrett. Kemudian April menyuruh Zwick untuk masuk ke dalam rumah Garrett. Garrett saat itu curiga melihat Zwick yang menggunakan sarung tangan. Lalu Zwick menembak Garrett serta meninggalkan barang milik Miller, seolah Miller yang sudah membunuh Garrett. Di sisi lain, dua detektif korup itu masuk ke dalam ruangan Strin untuk mencuri flash disk yang sudah Beth berikan kepada atasannya tadi. Film berlanjut ke Miller yang saat itu didatangi oleh Beth dan anaknya. Beth saat itu mengatakan kepada Miller jika ia sudah mempunyai bukti para polisi itu korup. Miller juga memberitahu jika Zwick sudah membunuh Kevin saat melakukan pencurian 10 tahun yang lalu. Miller juga mengatakan jika dalam pencurian itu Zwick yang menyuruhnya. Kemudian Beth meminta uang hasil curiannya untuk diserahkan kepada Strin sebagai bukti. Terlihat Zwick bersama April yang baru saja sampai di sebuah hotel. Tiba-tiba ia menelepon detektif itu untuk membunuh Miller dan mengambil uang yang dibawa Miller. Detektif itu mengirim pesan kepada Zwick sebuah bukti kejahatannya. Terlihat Zwick saat itu sangat murka. Berpindah ke Miller yang sedang menerima telepon dari April. Tiba-tiba ia ditembaki dua detektif dan meminta Miller menyerahkan uangnya. Adu senjata pun terjadi. Salah satu detektif itu tertembak hingga tewas. Tapi tak lama dari itu Frank juga terkena tembakan dan tewas di tempat. Di sisi lain, Beth yang saat itu akan menyerahkan uang ke Strin, ia harus putar balik karena mendapatkan laporan jika ada penembakan di lokasi kantor Frank. Detektif itu menyuruh Miller menyerahkan uangnya, tapi Miller mengatakan jika uangnya sudah dibawa oleh Beth. Kemudian detektif itu membawa Lindsay pergi. Terlihat Beth menemui Miller. Tak lama dari itu Miller ditelepon Zwick untuk bertemu di suatu tempat dengan membawa uangnya. Di sisi lain, detektif itu membawa Lindsay ke hotel tempat Zwick dan April bersembunyi. April saat itu marah kepada Zwick karena ia sudah melibatkan anak Miller. Zwick mengatakan jika ia melakukan itu demi uang. Karena merasa dibohongi oleh Zwick, April memberitahu Miller jika posisi anaknya berada di sebuah hotel. Miller menyuruh Beth untuk menjemput Lindsay, sedangkan Miller akan menemui Zwick. Miller akhirnya sampai untuk menemui Zwick. Di sisi lain, Beth sudah mengintai hotel posisi Lindsay disekap. Terlihat Lindsay sedang berusaha melepaskan borgol yang sudah diajarkan oleh ayahnya. Saat detektif itu sedang mencari keberadaan April, Lindsay berhasil keluar dari kamar hotel itu. Tapi saat akan kabur, detektif itu mengejarnya. Untungnya Beth langsung melepaskan tembakan ke arah detektif itu hingga tewas di tempat. Terlihat Zwick menodongkan senjata ke Miller, namun tiba-tiba ia ditembak oleh April. Tak lama dari itu, April juga menodongkan senjata ke arah Miller dan mengatakan jika kematian adiknya karena Miller sudah mengajaknya mencuri. Miller langsung meminta maaf kepada April dan menyadari jika itu adalah kesalahannya. Terlihat Beth juga sudah bersiap dengan pistolnya. Untungnya April mengurungkan niat untuk membunuh Miller. April akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Di akhir film terlihat ketua Strin memberikan sebuah lencana kepada Beth. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian filmnya? Jika kalian suka dengan cerita film ini, luangkan waktu untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini ya guys. Dan aktifkan juga notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sampai jumpa.